Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu pertama bulan yang kedua ini masih diberikan kuat dan sehat. Saat ini kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, betapa hati kami bersyukur Kau telah jagai kami melewati 1 bulan di tahun ini dan memasuki bulan yang kedua. Kami mengucap syukur untuk semua ini, dan saat ini kami mau dengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami agar kami semakin dikuatkan, dipersiapkan menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini sebuahkan firman yang terambil dari Lukas pasal yang ke-21 ayat 10 sampai 19 yang berbunyi demikian. Tentang akhir zaman. Lalu dia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, juga akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat, dan kelaparan dan wabah-wabah penyakit, juga akan terjadi hal-hal yang menakutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Namun sebelum semuanya ini, mereka akan menjatuhkan tangannya kepada kamu dan akan menganiaya seraya menyerahkan ke sinagoga-sinagoga dan penjara-penjara sambil dibawa ke hadapan raja-raja dan gubernur-gubernur demi namaku. Dan hal itu akan menjadi suatu kesaksian bagimu. Oleh sebab itu, taruhlah di dalam hatimu agar kamu bersiap untuk tidak membela, karena aku akan memberikan kepadamu sebuah mulut dan hikmat yang dengannya semua orang akan menentang kamu, tidak dapat membantah maupun melawan. Namun kamu akan dikhianati juga oleh orang tua dan saudara-saudara dan kaum keluarga dan sahabat, dan mereka akan membunuh dari antara kamu. Dan kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku. Tetapi tidak sehelai rambut pun dari kepalamu sekali-kali akan binasa. Dengan kesabaranmu, kamu akan memperoleh jiwamu. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, menjelang kedatangan Yesua yang semakin dekat, akan ada masa-masa yang sangat sukar dan banyak hal-hal yang aneh-aneh akan terjadi, dan itu sudah diberitahukan oleh Tuhan Yesus kepada kita bahwa menjelang kedatangannya akan terjadi hal-hal yang mengerikan. Hari ini saya berikan temanya, siap-siap menghadapi badai dan aniaya. Sekali lagi, siap-siap menghadapi badai dan aniaya. Sudah ditegaskan oleh Tuhan Yesus tadi bahwa sebelum kedatangannya yang kedua kali akan ada berbagai macam badai yang akan terjadi. Pertama-tama kita lihat di sini akan terjadi perang besar-besaran antar bangsa dengan bangsa, negara dengan negara. Itu tadi saya sudah jelaskan di ayat yang ke-10 tadi. Dan kita tahu kita berada di satu negara dan akan juga datang negara lain, bisa menyerang, bisa perang dengan berbagai cara. Maka siapkan dirimu menghadapi situasi perang itu. Jangan takut, sebab apa? Kalau belum waktunya kita mati, gimana pun cara orang tidak bisa mati, sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan dalam perapian, api tidak bisa membakar tubuh mereka dan tidak ada sehelai rambut pun yang terbakar. Karena itu, siapkan dirimu. Itu badai yang pertama, perang. Yang kedua, maka akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, ya. Pulau dan gunung-gunung akan hilang. Ini yang lebih ngeri, saudaraku.
di dalam Wahyu pasal yang ke-16 ayat 18 sampai dengan 20 dikatakan demikian. Ya. Dan terjadilah gemuruh dan guntur dan kilat, juga terjadi gempa bumi yang dahsyat sebagaimana yang belum pernah terjadi sejak terjadinya manusia di muka bumi. Suatu gempa yang sangat hebat dan dahsyat, dan terjadilah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan kota-kota bangsa-bangsa runtuh. Dan Babylon yang besar itu diingat di hadapan Elohim untuk memberikan kepadanya cawan anggur kemarahan murkanya. Dan setiap pulau menghilang dan gunung-gunung tiada didapati, dan hujan es yang besar berukuran 1 talenta jatuh dari langit ke atas manusia, dan manusia menghujat Elohim karena bencana hujan es itu, sebab sangat besarlah bencananya. Kita lihat di sini tadi bahwa terjadi gempa bumi dan guntur, dan pulau-pulau menghilang, gunung-gunung menghilang. Pertanyaannya, kalau menghilang kita pindah kemana? Maka siapkan dirimu untuk menghadapi itu. Orang yang hidup dalam Yeshua HaMasyiah pasti dibawa ke surga, tapi yang tidak hidup dalam Yeshua HaMasyiah, dia akan masuk ke dalam api neraka. Jadi, itu badai yang berikutnya. Badai yang berikutnya lagi, apa yang terjadi? Panas matahari akan membakar manusia. Itu masih dalam Wahyu pasal 16 ayat 8 dan 9 yang berbunyi demikian, supaya lebih jelas. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya ditetapkan untuk membakar manusia dengan api. Dan manusia terbakar oleh panas yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Elohim yang mempunyai otoritas atas bencana ini, tetapi mereka tidak bertobat untuk memberikan kemuliaan kepadanya. Kita lihat di sini sudah ada badai yang besar, ya, dan matahari tadi berubah menjadi api, membakar manusia. Bukannya bertobat, tapi menghujat Yahweh. Juga tadi pulau demi pulau bergeser atau menghilang. Manusia bukan bertobat, malah menghujat Yahweh. Ini contoh yang perlu kita pelajari. Ketika badai itu datang, jangan kita menyalahkan Yahweh. Siapkan dirimu dengan selalu bersyukur dan siap menerima segala keadaan. Tentunya dengan mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Yang berikutnya, bahwa air laut, sungai berubah menjadi darah. Itu di dalam Wahyu pasal 16 ayat 3 sampai dengan 4. Semua air, baik di laut maupun di darat, berubah menjadi darah. Bisa kita bayangkan kalau itu terjadi di rumah kita, mau minum tiba-tiba air berubah menjadi darah, mau masak ngambil air berubah menjadi darah. Bisa kita bayangkan situasi itu. Maka untuk menghadapi keadaan itu, perkuat imanmu, selalu mengandalkan kekuatan Roh Kudus, supaya engkau mampu menghadapi segala keadaan yang mengerikan itu. Berikutnya, apalagi badai yang akan terjadi? Akan terjadi wabah penyakit yang menakutkan. Di dalam Lukas pasal 21 ayat 11 dikatakan demikian. Juga akan terjadi, ini tentang gempa bumi yang dahsyat tadi, di berbagai tempat, dan kelaparan dan wabah-wabah penyakit juga akan terjadi, hal-hal yang menakutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Wabah penyakit akan bertambah-tambah. Berapa tahun lalu kita dikejutkan dengan COVID.
besok lusa lebih parah daripada COVID akan muncul, karena ini sudah ditegaskan oleh Tuhan Yesus. Menjelang kedatangannya akan terjadi berbagai macam penyakit. Ya, borok menimpa tubuh manusia. Ya, yang menerima cap 666 itu borok menimpa tubuh manusia di dalam Wahyu 16 ayat 2. Jadi jangan sampai ketika antikris menawarkan capnya dipasang di dahi kita atau di tangan kanan kita, jangan terima, karena orang menerima cap itu akan kena borok hukuman. Sudah di dunia sudah kena borok, nanti juga pada hari penghakiman dimasukin ke neraka, berkali-kali penderitaannya. Jadi, apa yang perlu kita siapkan dalam menghadapi keadaan itu? Begitu banyak badai yang akan terjadi. Maka persiapkan dirimu dengan selalu tetap tinggal dalam Yeshua HaMashiach dan di dalam firman Yahweh. Di dalam Yohanes 15 ayat 7, tinggallah di dalam aku dan firmanku dalam kamu, maka kamu akan berbuah, menghasilkan buah yang baik. Selain itu, apa yang harus kita lakukan? Tetap hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17, bahwa Tuhan itu adalah roh, di mana ada roh Tuhan di situ ada kemerdekaan. Dan yang lain yang harus kita lakukan, selalu mengandalkan Yahweh. Dalam Yeremia 17 ayat 7-8, diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan menghasilkan buah pada musimnya. Jadi untuk menghadapi badai tadi yang begitu mengerikan, ya, perang di mana-mana, penyakit muncul yang aneh-aneh, gempa bumi yang dahsyat, pulau-pulau bergeser, bahkan menghilang, gunung-gunung menghilang, akan terjadi hujan es, panas matahari membakar manusia. Ini perlu kita persiapkan diri, selalu mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Kata Paulus mengatakan, hidup adalah HaMashiach, mati itu untung. Kapanpun kita mati, gak perlu takut. Karena apa? Sudah ada jaminan keselamatan yang kita dapatkan dari Yahweh itu. Kalau itu tadi tentang badai, sekarang aniaya yang akan terjadi bagi kita. Aniaya yang akan kita alami bagi pengikut-pengikut Yeshua HaMashiach, yang pertama-tama, setiap pengikut Yeshua HaMashiach yang sungguh-sungguh akan ditangkap dan dianiaya dan dipenjarakan. Di ayat 12, masih Lukas pasal 21 ayat 12, namun sebelum semua ini mereka akan menjatuhkan tangannya kepada kamu dan akan menganiaya seraya menyerahkan ke sinagoga-sinagoga dan penjara-penjara sambil dibawa ke hadapan raja-raja dan gubernur-gubernur demi namaku. Jadi mulai sekarang, jika engkau mengikut Yeshua HaMashiach, sungguh-sungguhlah engkau siap-siap menghadapi aniaya, yaitu ditangkap, disiksa, dipenjara karena mengikut Yeshua HaMashiach. Tubuh kita boleh dipenjara, tapi roh kita bebas memuji menyembah nama Yahweh, seperti Paulus dan Silas ketika ditangkap, dipenjara, dipasung, tapi mereka tetap memuji menyembah Yahweh, berdoa di dalam penjara sehingga terjadi gempa bumi. Jadi kita pun kalau satu saat itu terjadi, kita siapkan diri kita untuk memuji menyembah Yahweh. Apapun yang terjadi, jangan ngomel, jangan bersungut-sungut. Berikutnya, apalagi aneh yang akan kita hadapi, pengikut-pengikut Yeshua akan mengalami, yaitu penderitaan yang paling berat, dikhianati oleh keluarga terdekat. Di dalam Lukas pasal 21 ayat 16 dikatakan tadi, namun kamu akan dikhianati juga oleh orang tua dan saudara-saudara dan kaum keluarga dan sahabat-sahabat, dan mereka akan membunuh dari antara kamu.
Saudara bisa bayangkan kalau orang lain mungkin yang baru kita kenal atau tidak kenal menganiaya kita, ya maklumlah tidak kenal sama kita. Tetapi bisa engkau bayangkan yang menganiaya engkau adalah orang terdekatmu. Misalkan engkau sebagai orang tua sungguh-sungguh mengikut Yesus HaMasiah, anakmu menganiaya engkau. Atau sebaliknya, engkau sebagai anak sungguh-sungguh mengikut Yesus HaMasiah, orang tuamu tidak sungguh-sungguh, maka orang tuamu yang menganiaya engkau, saudaramu yang tidak sungguh-sungguh menganiaya engkau. Itu bukan hal yang mudah. Tapi saya sudah tegaskan tadi, kita selalu tinggal dalam Yesus HaMasiah, tinggal dalam firman-Nya, selalu mengandalkan Roh Kudus, maka kita bisa melewati itu semua. Seperti Stefanus ketika dirajam pakai batu, dia berdoa, "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itu bukti kekuatan daripada Yahweh diberikan kepada anak-anaknya yang sungguh-sungguh mengandalkan Dia. Berikutnya apalagi yang kita hadapi, bahwa kita akan dibenci oleh semua orang karena mengikuti Yesus Masiah. Di dalam Lukas 21 ayat 17 dikatakan, "Dan kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku." Sudah siapkah engkau dibenci orang karena mengikuti Yesus HaMasiah? Biarkan orang membencimu, asalkan jangan Yahweh membencimu. Tapi kalau orang membencimu, itu hak dia. Kita tidak boleh memaksa orang lain harus mengasihi kita, itu hak orang. Tapi kalaupun kita dibenci orang, kita jangan benci orang, kita harus tetap mengasihi, karena itu perintah Tuhan Yesus, kasihilah musuh-musuhmu, beri dia makan. Itu ajaran Yesus HaMasiah yang luar biasa. Kasihi musuh-musuhmu. Sama seperti Stefanus yang sudah saya singgung tadi, ketika dia dirajam batu, dia berkata, "Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa mereka perbuat." Jadi saya tegaskan kepada kita sekali lagi, semakin tekun engkau doa dan penyembahan, dan engkau berpuasa, dan engkau baca dan renungkan firman itu setiap hari, dan banyak engkau menyaksikan firman Yahweh kepada orang-orang di sekelilingmu, apapun aniaya yang akan datang, badai yang akan datang, enggak perlu kau takut. Ada Yahweh yang menjagamu karena Dia adalah Immanuel bagi kita. Dia memberikan kekuatan khusus kepada kita untuk menghadapi aniaya itu sehingga kita menang dan dijamin masuk surga. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Sungguh luar biasa Engkau memberitahukan apa yang akan terjadi sebelum Engkau datang kedua kalinya, yaitu akan ada masa-masa aniaya dan juga masa-masa kesukaran, badai, berbagai macam badai yang akan terjadi. Tetapi kami percaya kami tidak sendiri karena Engkau adalah Immanuel bagi kami. Dan Engkau sudah mengutus Roh-Mu yang kudus untuk menguatkan, menghiburkan, meneguhkan hati kami. Dan kami percaya tubuh kami boleh dianiaya, tapi roh kami tidak bisa dianiaya. Dan kami percaya kami dapat jaminan keselamatan daripada Engkau jika kami mati karena mengikut Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati bapak-bapak, teguhkan imannya, juga ibu-ibu, baik pemuda, remaja, anak-anak, supaya tetap mengandalkan kekuatan daripada Roh Kudus. Terima kasih, berkati seluruh hamba-hamba-Mu, persatukan semua. Engkau tolong juga gereja-Mu, persatukan semua. Berkati bangsa dan negara kami. Di dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam, Yahweh berkati.